Perkenalkan, nama saya Julina, Prodi 3 Keperawatan NIM 0120211035. Di sini saya akan menjelaskan tentang laringitis. Laringitis adalah kondisi peradangan yang menyebabkan pita suara membengkak sehingga suara menjadi serak. Pita suara sendiri merupakan lipatan membran mukosa pada laring. Saat mengalami peradangan, suara yang terbentuk dari udara dan melewati pita suara akan menjadi parau. Namun laringitis umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2-3 minggu. Kendati demikian, jika penyakit ini bertahan dalam waktu yang lebih lama, ia dapat berkembang menjadi laringitis kronis. Laringitis kronis pun nantinya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Penyebab laringitis umumnya disebabkan akibat terlalu banyak menggunakan suara dan mengalami infeksi virus. Ada beberapa penyebab lainnya, antara lain: pertama, trauma atau kerusakan pada pita suara. Kedua, reaksi alergi. Kedua, pneumonia. Keempat, penggunaan obat kortikosteroid hirup. Kelima, mengering dan terinteraksi laringnya. Keenam, infeksi saluran pernapasan atas akut. Ketujuh, infeksi bakteri atau jamur. Kelapan, bronkitis. Kelima, gastroesophageal reflux, GERD atau naiknya asam lambung ke tenggorokan lewat kerongkongan. Kelima, terakhir, bahan kimia dan stimulator. Faktor risiko laringitis: infeksi saluran pernapasan seperti flu, bronkitis, sinusitis, menggunakan suara secara berlebihan, bicara terlalu banyak, terlalu keras, berteriak atau menyanyi, paparan terhadap bahan iritan seperti asap rokok, minuman asam yang terlalu banyak, atau bahan kimia saat bekerja. Gejala laringitis: beberapa gejala yang ditimbulkan oleh laringitis antara lain: yang pertama, suara lebih berat, serak atau hilang. Kedua, batuk kering. Ketiga, demam. Keempat, nyeri tenggorokan. Kelima, pembesaran kelenjar getah bening dan leher. Keenam, suara parau. Ketujuh, tenggorokan kering atau gatal. Kelapan, kesulitan bernapas akibat penyumbatan saluran nafas dan umumnya dialami anak-anak. Diagnosis laringitis: laringitis biasanya diagnosis dengan melakukan wawancara medis lengkap mengenai perjalanan penyakit yang dirasakan pengidap serta kemungkinan faktor risiko yang dimiliki pengidap. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang berfokus pada bagian laring untuk membantu memastikan diagnosis serta menentukan penyebab yang mendasarinya. Dokter akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan darah dan dahak untuk menilai infeksi virus, bakteri atau jamur. Pemeriksaan laringkoskopi dengan menggunakan alat endoskopi yang dimasukkan melalui mulut atau hidung. Endoskopi adalah suatu alat khusus terbentuk selang yang dilengkapi dengan kamera dan lampu pada ujungnya. Saat dilengkapi, terinteroksis dapat juga dilakukan menggunakan mengetahui penyebab yang mendasari terjadinya laringitis. Pengobatan laringitis itu mengurangi pembicara dan jika harus berbicara menggunakan suara pelan. Yang kedua, mengonsumsi permen mint dan berkumur dengan air garam hangat dan membantu melatih tenggorokan. Ketiga, mengonsumsi obat pereda nyeri yang penurun demam yang relatif aman seperti paracetamol dan ibuprofen. Keempat, mengonsumsi banyak air putih untuk mencegah dehidrasi. 5, menghindari udara yang kotor dan berdebu. 6, menghindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol. 7, menghindari dan menghentikan kebiasaan merokok. 8, menggunakan inhaler mengandung mentol untuk melegakan pernapasan menggunakan sehingga udara yang masuk bukan udara yang kering. Ke-10, selain laringitis juga bisa diatasi dan memberikan obat-obatan yang sesuai dengan penyebab laringitis. Mencegahnya: yang pertama, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah laringitis antara lain: membatasi konsumsi minuman alkohol dan menghindari merokok, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan setelah menggunakan toilet. Ketiga, mendapatkan vaksin influenza sesuai dengan yang dijadwalkan dokter tiap tahun. Kelima, menggunakan masker dan melindungi hidung dan mulut di paparan debu. 7, menghindari mengeluarkan volume suara yang melewati batas ketahanan pita suara. 8, menghindari orang lain yang sedang mengidap laringitis atau flu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.